selamat malam Sobat Canon semuanya. Dari ujung Sumatera sampai Merauke semuanya, dan bahkan sampai yang ada di luar Pulau Indonesia. Selamat malam semuanya dan selamat datang di Canon Jelajah Nusantara Season 2. Nah, senang sekali nih bisa bertemu dengan teman-teman di kesempatan pada kali ini meskipun masih dalam keadaan virtual. Semoga semua pandemi ini cepat berakhir ya, jadi kalian dan saya juga bisa jalan-jalan langsung beneran tanpa virtual, jalan-jalan ke pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, pasti sudah pada tahu nih kan teman-teman, kita hari ini jalan-jalan kemana? Hari ini kita akan jalan-jalan ke Pulau Dewata, Bali. Siapa sih yang nggak tahu pulau ini? Sampai mancanegara pun tahu pulau ini. Jadi pasti kalian udah prepare nih apa aja yang mau dibawa. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu manajemen DataScript yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam kepada Ibu Mary Harun, Ibu Monika Arya Setiawan, dan Pak Sintrawong. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam Pak, selamat malam Bu. Nah, saya juga ingin menyapa nih untuk yang akan ngajak kita jalan-jalan pada hari ini ke Bali. Siapakah dia? Halo, selamat malam Mas Nino. Nah, ini Mas Nino yang akan ngajak jalan-jalan kita ke Bali. Terima kasih juga kepada para dealer yang sudah mendukung acara Canon Jelajah Nusantara Season 2 pada hari ini. Yang pertama ada Witacom yang berlokasi di Jakarta dan di Bandung. Kemudian kedua ada Sinar Bahagia yang berlokasi di Surabaya. Dan yang ketiga ada Galaxy Kamera yang berlokasi di Tangerang. Bagi teman-teman yang mencari kamera atau apapun, printer, kamera, nah bisa mencari dealer-dealer yang tadi sudah saya sebutkan, Witacom, Sinar Bahagia, dan Galaxy Kamera. Nah, kebetulan pada bulan September ini, kita ada promo untuk kamera, jadi kalian bisa kepoin Canon, Instagram Canon Indonesia, canon.indonesia, promo-promo apa aja sih yang ada pada bulan September ini, langsung cus aja kepoin, karena promonya sangat menarik banget. Nah, teman-teman buat jalan-jalan pasti pengen banget dong, pasti butuh banget nih mengabadikan momen-momen kalian, momen-momen penting yang susah banget, nggak mungkin keulang momen itu. Jadi kalian tuh harus bawa kamera Canon untuk dibawa kemana-mana. Nah, di sini saya sudah hadir teman saya yang akan sharing tentang kamera-kamera Canon yang cocok banget buat dibawa untuk traveling. Apa aja sih? Boleh langsung Novan, Arnoldi, sharing dong ke teman-teman. Apa aja sih tipe-tipe Canon yang bisa dibawa untuk traveling buat kita semua? Silakan. Halo, selamat malam sahabat Canon. Perkenalkan, nama saya Novan Arnoldi, Sales Support Eksekutif Produk Canon, PT DataScript. Terima kasih untuk Mbak Angela. Tadi sih Mbak Angela sudah memberikan bocoran nih. Kan nggak enak kalau pergi jalan-jalan ke tempat wisata tanpa merekam atau mengabadikan momen menggunakan kamera. Nah, apalagi zaman sekarang nggak terlepas dengan media sosial nih. Seperti Instagram, Facebook, Twitter, bahkan sampai YouTube, kita selalu mengabadikan momen-momen tersebut dan diupload ke media sosial. Nah, saya akan memberikan 3 pilihan kamera mirrorless Canon yang cocok atau yang bisa teman-teman pilih untuk mengabadikan dan merekam momen-momen menarik ketika jalan-jalan di tempat wisata. Apa aja? Nah, ini saya akan share untuk kamera-kameranya. Bentar ya. Nah, ini dia, ada 3 kamera. Yang pertama itu ada Canon EOS M200, nah yang kedua ada EOS M50, dan yang ketiga ada EOS M6 Mark II. Nah, apa aja sih ini kamera-kamera ini dan siapa aja sih yang cocok untuk ketiga kamera ini? Yang pertama nih kita bahas yaitu EOS M200. Oke. Nah, EOS M200. Bagi teman-teman yang belum mengenal fotografi, belum mengenal videografi secara detail, bisa menggunakan atau memilih Canon EOS M200. Apalagi memang teman-teman sudah hanya pernah memotret atau merekam video menggunakan smartphone. Jadi mengenal pemotretan atau perekaman video hanya menggunakan smartphone, dan teman-teman merasa hasilnya kurang nih, atau merasa kurang puas dengan hasilnya kurang tajam, detailnya tidak bagus, warnanya kurang menarik. Nah, EOS M200 ini cocok buat teman-teman. Kenapa? M200 buat teman-teman ini cocok banget. Yang pertama itu ialah
kamera ini memiliki bodi kamera yang kecil, ringkas, dan mudah dibawa kemana aja. Bisa kita lihat di layar, yaitu dia hanya memiliki bodi sekitar 108,2 kali 67 kali 35 mm. Kalau dipegang itu tidak lebih besar dari telapak tangan orang dewasa, dan beratnya pun hanya sekitar 299 gram body only, dan kalau dipakaikan baterai atau lensa dan memory card itu hanya sekitar 459 gram. Jadi enteng banget, ringkas, dan mudah dibawa kemana aja. Selanjutnya alasannya apalagi M200 cocok buat teman-teman, yaitu kamera ini sudah dilengkapi dengan sensor APS-C CMOS 24,1 megapiksel dan juga sudah dilengkapi dengan prosesor Digic 8. Nah, apa keunggulannya dari Digic 8? Nah, tentu saja sudah bisa face detection dan eye detection. Jadi, buat teman-teman ketika motret selfie, motret teman-teman atau orang lain, dia akan cepat mendeteksi muka dan mata. Jadi, hasilnya tentu saja tajam, detail, dan keren banget yang pasti. Dan fokusnya sendiri sudah memiliki 143 titik fokus. Jadi kalau bisa dilihat, seluruh layar yang ada di layar kamera bisa dijadikan titik fokus. Dan tentu saja kamera ini sudah bisa touchscreen dan drag AF. Jadi kalau teman-teman memang sudah terbiasa menggunakan smartphone, bisa banget dan mudah banget untuk menggunakan kamera ini. Dan juga layar ini bisa di tilt up atau dihadapkan ke depan sampai 180 derajat. Gitu. Dan selanjutnya apalagi keunggulannya dari M200 ini? Nah, M200 ini dari segi pemotretan dan segi video juga cukup lengkap. Dia bisa merekam video 4K dan juga bisa merekam time-lapse hingga juga ukuran sampai 4K. Dan tanpa itu doang, buat teman-teman yang suka dengan Instastory, suka dengan Facebook Story, WhatsApp Story, cocok banget menggunakan M200 karena ketika kita merekam secara vertikal, video akan terputar secara otomatis ke kamera. Jadi ketika kita transfer ke smartphone atau ke tablet, kita tinggal perlu edit lagi. Jadi langsung tinggal upload aja ke sosial media. Dan juga sudah dilengkapi dengan video slow motion, yaitu high frame rate di HD. Gitu. Lanjut lagi. Apa sih keunggulannya? Nah, siapa sih kalau pengen selfie, pengen mukanya terlihat lebih cerah atau lebih glowing atau lebih bersinar? Nah, di kamera Canon SM200 itu punya fitur yang namanya Creative Assist, Selfie Portrait, dan Smooth Skin. Jadi, teman-teman yang mau foto selfie bareng teman-teman atau sendiri pun bisa menghasilkan foto yang lebih menarik. Jadi, bisa menampilkan warna-warna mukanya yang lebih glowing, lebih cerah, dan keren banget yang pastinya. Dan selain itu juga, di M200 juga punya fitur namanya Silent Mode. Nih, kadang-kadang kita jalan-jalan ke tempat wisata, atau ke tempat-tempat ibadah, atau tempat-tempat museum, itu kadang-kadang kalau tidak diperbolehkan memotret dengan suara. Nah, di kamera M200 ini bisa nih, kita memotret tanpa suara, yaitu menggunakan fitur Silent Mode. Itu lanjut lagi, yaitu tentu saja kamera ini sudah dilengkapi dengan fitur Wi-Fi dan Bluetooth. Jadi, teman-teman bisa langsung transfer, bisa langsung pindahkan ke smartphone atau tablet itu dengan mudah banget menggunakan aplikasi yaitu Canon Camera Connect. Selain itu juga aplikasi ini juga bisa dijadikan remote shutter. Jadi tinggal kameranya ditaruh nih di tempat yang stabil, di tempat yang aman, terus kita sambungkan Wi-Fi-nya menggunakan aplikasi Camera Connect dan kita tinggal pencet yang ada di layar smartphone dan kamera akan terpotret secara otomatis. Itu untuk EOS M200. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin EOS M50. Nah, M50 ini cocoknya untuk siapa sih sebenarnya? Ini buat teman-teman yang sudah mengerti kamera, sudah mengerti videografi, fotografi, tapi pengen upgrade lagi, pengen menggunakan kamera yang lebih canggih lagi. Nah, tapi tidak mau ribet-ribet menggunakan kamera yang besar, yang terlalu berat. Nah, EOS M50 ini cocok banget. Kenapa? Yang pertama itu sama seperti M200, dia sudah dilengkapi dengan sensor APS-C 24,1 megapiksel dan juga sudah dilengkapi dengan prosesor Digic 8 yang otomatis juga sudah bisa face detection dan eye detection. Dan juga M50 ini juga sudah dilengkapi dengan titik fokus hingga 143 AF point. Lanjut lagi. Nah, ini dia keunggulan perbedaan dari EOS M200. Kamera EOS M50 memiliki layar variangle dan juga sudah dilengkapi dengan hot shoe. Jadi buat teman-teman yang
dulu biasanya motret dari bawah atau dari atas tuh angle yang sulit itu agak ribet. Bahkan kalau yang dari bawah pun kadang-kadang suka harus tidur-tiduran juga atau glosor bahasa Jawanya gitu. Nah, cukup dengan menggunakan EOS M50 tinggal tekuk aja ke atas, kita tidak harus tiduran-tiduran di lantai. Dan begitu juga kalau mau high angle dari tinggi tinggal kita tekuk bawah aja, si layarnya bisa banget. Dan juga kamera ini memiliki mode high frame burst-nya itu sampai 10 fps. Jadi momen-momen cepat itu gampang banget diabadikan. Jadi kita mau kita lagi loncat atau apa yang memang momennya cepat dapat terekam dengan baik. Dan itu juga kamera ini juga dilengkapi dengan fitur touch and drag AF. Jadi gampang banget pengoperasian yang memilih menu atau pemilihan fitur juga gampang banget. Lanjut lagi yaitu kamera ini juga sudah bisa dapat merekam video sampai 4K dan timelapse-nya juga sampai 4K dan sudah memiliki fitur yaitu Combined IS. Jadi IS ini image stabilizer-nya akan digabungkan antara si body kamera dengan si lensanya. Jadi kalau kita mau thread atau merekam video di tempat yang agak shaking gitu, lagi di dalam kendaraan atau sedang berjalan, lagi bikin video vlog, akan lebih stabil hasil videonya. Dan juga kamera ini sudah dilengkapi dengan jack audio 3,5 mm. Jadi buat teman-teman yang ingin merekam vlogging atau merekam video yang lebih proper audionya, bisa memilih Canon EOS M50 ini. Dan dapat takut juga ketika kita sedang merekam video 4K, si EOS M50 ini dapat menggunakan fitur namanya frame grab. Jadi si videonya itu bisa dijadikan JPEG atau still photo. Jadi kadang lagi ngerekam video ada momen bagus nih, enaknya jadiin JPEG. Nah, bisa banget menggunakan fitur namanya frame grab itu. Lanjut lagi, yaitu tentu saja sama dengan EOS M200 dan EOS M50 juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi, Bluetooth, dan bisa menyambungkan dengan remote, dijadikan remote shutter menggunakan aplikasi yaitu Canon Camera Connect. Nah, kalau buat teman-teman memang belum puas nih menggunakan EOS M50, bisa memilih yang paling tingginya di seri EOS mirrorless, yaitu ialah EOS M6 Mark II. Nah, ini buat siapa? Buat teman-teman memang yang sudah terbiasa menggunakan kamera DSLR profesional, nggak DSLR juga sih sebenarnya, mirrorless profesional seperti EOS R, EOS RP, 5D Mark IV, 6D Mark II, atau bahkan 1D X series. Ketika mau jalan-jalan ribet nih, baunya berat-berat, nggak pengen kamera yang kecil, ringkas, tapi memiliki spesifikasi dan fitur yang mumpuni dan bisa dibilang sama dengan kamera-kamera profesional lainnya. Nah, ini Canon M6 Mark II ini cocok banget. Kenapa? Kamera ini memiliki sensor itu sampai sensor APS-nya itu sampai 32,5 megapiksel. Ini lebih tinggi dibanding si 5D Mark IV dan setara dengan EOS R. Dan juga sudah dilengkapi dengan Digic 8 yang tentu saja saya bilang tadi sudah face dan eye detection, dan juga sudah ada menu yang itu ada FV, yang dimana menu FV kalau teman-teman tahu kamera Canon itu biasanya ada 4, manual, AV, TV, dan program. Nah, di EOS M6 ini ada tambahan satu lagi, ada FV, yang dimana itu adalah perpaduan antara manual dan semi otomatis. Jadi kalian bisa ngatur mau ISO-nya yang otomatis atau aperture-nya yang otomatis atau shutter-nya yang otomatis, bisa kalian pilih sesuka hati kalian. Itu memudahkan kalian dalam pemotretan atau perekaman video. Lanjut lagi, yaitu kamera ini dapat menetapkan fokus hingga minus EV5. Jadi minus EV5 tetap maupun keadaan tempatnya gelap-gelap, remang-remang, kamera ini dapat menentukan fokus dengan cepat dan tepat. Dan juga kamera ini juga sudah dilengkapi dengan sampai 5.481 titik fokus. Nah, dan juga di kamera ini juga touchscreen dan drag AF. Jadi mau pemilihan fokusnya dengan cepat banget dan mudah banget. Selain itu juga ini dapat memotret hingga 14 fps. Jadi super cepat banget. Jadi hampir setiap momen pun dapat terekam dengan baik dan tepat. Dan juga kalau misalnya kurang puas nih dengan 14 fps, Canon EOS M6 Mark II itu juga ada fitur namanya high burst, itu bisa sampai RAW-nya itu sampai 30 frame. Jadi bayangin aja dalam 30 frame direkam dalam 1 detik. Jadi hampir semua momen cepat banget, yang cepat banget itu dapat rekam dengan baik. Nah, itu lanjut lagi, yaitu kamera ini juga sudah didukung dengan fitur perekaman video 4K uncrop dan juga frame grab, dan juga untuk slow motion-nya bisa sampai Full HD, sampai 120p. Lanjut lagi, nah, seperti yang lainnya juga, kamera ini juga dilengkapi dengan Wi-Fi, Bluetooth, dan fitur-fiturnya bisa di auto transfer. Jadi ketika kita motret si objek, nah kamera handphone-nya di mana,
dapat langsung transfer ke smartphone tanpa harus kita mundar-mandir atau di-download dulu. Dan juga kamera ini juga dilengkapi, kamera-kamera tadi juga dilengkapi dengan mount adapter. Jadi buat teman-teman yang sudah memiliki lensa IF, IFS, bingung nih, wah kalau pakai kamera mirrorless bisa nggak pakai lensa-lensa itu? Bisa banget, karena menggunakan mount adapter, EOS M200, M50, dan M6 Mark II bisa menggunakan lensa IF dan IFS. Jadi nggak perlu khawatir, mulai dari stabilizernya, autofokusnya, dan fungsi-fungsinya dapat berjalan dengan baik. Oke, itu aja dari saya pengenalan 3 produk, yaitu EOS M200, M50, dan M6 Mark II. Jadi teman-teman bisa tahu nih, mana nih kamera yang tepat buat kalian. Itu aja, terima kasih. Saya kembalikan ke Angela. Ya, terima kasih banget nih Novan, informasinya cukup jelas. Jadi teman-teman yang mau traveling sudah punya 3 pilihan kamera yang mau dibawa. Jadi langsung aja ya, kalau misalkan mau cari tahu lebih lengkapnya lagi, bisa kunjungin Canon Indonesia Instagramnya atau website Canon Indonesia. Nah, pasti teman-teman di sini udah pada nggak sabar banget ya buat jalan-jalan ke Bali. Pengen tahu kan di Bali itu ada sudut-sudut apa sih yang mungkin teman-teman di sini belum banyak tahu. Nah, langsung aja sebelum kita mulai, saya pengen ngasih tahu nih ke teman-teman, kita ada quiz di akhir acara. Jadi terus tontonin sampai akhir karena kita ada quiz berhadiah. Nanti pertanyaan-pertanyaannya itu yang teman-teman yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah atau merchandise dari Canon. Jadi langsung aja yang mau tanya-tanya bisa langsung chat di kolom Q&A. Nanti untuk quiznya bisa chat di kolom chat yang ada di bagian bawah layar. Langsung aja ya, pada malam hari ini saya sudah kedatangan Mas El Nino Irawan. Halo Mas El Nino. Selamat malam, apa kabar Mas Nino? Halo Mas Nino, sudah bergabung dengan kita Mas Nino? Ya. Halo, selamat malam Mas Nino, apa kabarnya? Yes. Gimana, apa kabar? Baik Mas Nino sendiri apa kabar? Boleh dong disapa teman-teman kita yang lagi hadir pada malam hari ini. Selamat malam buat semuanya yang sudah ikutan Canon ya malam ini. Semoga malam ini kita bisa ngobrol-ngobrol tentang Bali. Iya, Mas Nino, bagi teman-teman nih di sini banyak yang belum tahu mungkin tentang Mas Nino itu kesehariannya seperti apa, Mas Nino itu siapa, boleh dong dijelasin ke teman-teman, di info ini ke teman-teman, Mas Nino itu siapa sih, orang mana sih, apakah orang Bali atau orang Jawa nih? Sip. Atau musik dulu kali ya? Oke, boleh. Jadi video dulu? Video dulu, baru langsung kita ngobrol. Oke, siap. Boleh, silakan videonya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Keren banget nih videonya, bikin orang joget nih. Kayak Bali banget gitu kan. Iya. Oke, silakan Mas Nino. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Nino Irawan. Kalau di Instagram El Nino Irawan. Jadi lumayan kaget sih saya dapat dari Pak Jasi untuk tentang traveling. Jadi sebelumnya saya kebetulan di Bali sekarang saya bikin house production sih. Production PH di Bali itu memang fokusnya ke arsitektur, habis itu ke community profile, terus ke corporate
corporate hotel, terus untuk event juga, sama traveling juga. Terus malam ini saya mau ngobrolin untuk travel ya. Ya. Oke. Jadi saya selama hampir 20 tahun sih tentang foto sama video di Bali. Kegiatannya dari sepertinya dari awal sebetulnya lebih ke travel ya. Jadi saya pikir travel sekarang tuh orang-orang hanya motret atau ambil videonya itu hanya tempat-tempat yang bagus-bagus. Padahal dari kegiatan mereka pun itu bisa dikembangkan dari arsitektur fotografinya. Misalnya dia nginep di villa atau di resort atau di hotel, nah itu bisa difoto, terus makanannya, segala macam tempatnya. Atau kita diterusin, Angel? Ya. Jadi maksud saya ini mengubah hobi ya, hobi traveling itu lebih ke foto sama video untuk ke bisnis travelingnya. Lanjut, ya. Oke. Jadi saya pikir gini kan, karena orang travel kan dari hobi. Dari hobi, terus dia karena ada pegangan, ada maksudnya dapat hasil kerjanya, mereka dapat gaji segala macam, akhirnya mereka dapat liburannya untuk traveling kemana-mana sih bebas. Terus karena keseringan dia keliling traveling, mungkin dari situ mungkin lebih fokusnya mereka akan mengambil foto terus share ke media sosialnya mereka, cuman mereka tidak mikir tentang hasilnya travelingnya dia itu. Nah, malam ini saya pengen ngobrolin tentang travel fotografi itu lebih ngerti ya. Artinya dia keliling pun dia bisa jualan, dia bisa juga dapat duit pada saat dia keliling, saat dia traveling. Nah, latihannya banyak banget. Oke, lanjut. Jadi kalian kan padahal kalau misalnya lagi traveling kan pasti akan cari kan, misalnya dari luar Bali mau ke Bali pasti dilihat adalah tempat tinggalnya, salah satunya villa atau resort atau hotel, dan itu kan semua masalah per hari kan semua beda-beda tuh. Kadang-kadang mereka mungkin tidak berpikir ke Bali itu maksudnya pengeluarannya pun itu akan berkurang karena dia menginapnya di villa atau di hotel atau di resort, tapi mereka tidak tahu apa sih harusnya dia kembangkan selain potret-potret yang lainnya. Nah, jadi tentang arsitek fotografi ini saya sebetulnya dapat ide dari saat saya keliling, misalnya saya waktu itu ke luar Bali ya, ke Maluku Utara, terus ke Sumba. Karena saya penasaran dari villa atau hotel di sana, karena memang beda. Kalau di Bali kan villa, resort sama hotel kan semuanya luar biasa, dimanapun ada, terus tempatnya semua bagus, kamarnya, view-nya, cuma mereka hanya tahu nginep gitu deh. Biasanya dia akan motret apa. Nah, maksud saya kalau memang fokusnya ke traveling itu mungkin bisa dipelajari tentang foto pada saat dia nginep. Untuk sosial medianya dia mungkin bisa dikembangkan juga. Mungkin kalau untuk videonya sekarang zaman video ya. Jadi mungkin mereka akan bikin video-video sekilas itu bisa dikeluarkan ke IGTV atau bisa dimasukkan ke YouTube atau bisa dimasukkan ke TikTok. Rekaman mereka sebelum mereka motret travel lainnya. Lanjut Angel. Ya, jadi sebisa mungkin kalau pada saat
nginep di hotel, di villa atau di resort di Bali, mungkin paginya sudah dimulai itu ada kegiatan lah, jangan sampai bangun habis itu pergi, habis itu ngelupain tempatnya, nggak difoto, terus balik lagi ya udah berubah lagi kan. Nah ini contoh foto itu sebetulnya lebih ke pagi, jadi pagi pun dia harus ada kegiatan sebelum dia keluar traveling dia. Nah lanjut lagi, ya ini semua pagi-pagi sih. Jadi pagi-pagi saya sebelum keliling lihat lokasi segala macam, saya pasti akan muter-muter karena kan masih sepi, terus bisa difoto, terus disimpan, bahkan mungkin nanti ke depannya lebih ke fokusnya ke arsitektur fotografinya seperti ini. Lanjut. Nah, terus mungkin kalian semua sudah bisa pakai drone kan sekarang, udah zaman sekali pakai drone. Nah seperti ini kan memang kita ngambil selalu pagi nih. Nah pagi selalu sepi, itu bisa diambil. Kalau rame juga bisa diambil, tergantung waktu kita nih. Kalau kita traveling kan pasti ada waktu dan kita mungkin bisa dihitung itu dari awal. Misalnya kita tahu tempatnya, terus view-nya, terus pada saat di foto pun kita juga penasaran gimana sih kalau pakai drone, bagus nggak sih tempatnya, seperti itu. Ya, contohnya ini. Yes. Jadi jangan lupa tetap semangat pada saat kita traveling itu, tetap fokus, terus harus rutin juga uploadnya di media sosial, jangan sampai tiba-tiba apa yang diinginkan nggak ada, jangan sampai. Yes, lanjut. Yes. Jadi kalau kalian ke Bali, mungkin bisa dilihat lokasinya ya. Misalnya kalian nanti nginepnya misalnya di Sanur. Nah di Sanur itu kan ada semua, ada tuh dari villa, dari hotel, resort, ada semuanya di sana. Terus kalian harus punya ide apa sih yang mau yang dikerjakan. Nah kebetulan kalau di Sanur itu tempat penginapannya kalian bisa ngambil paginya seperti ini. Jadi, nah tempat ini luar biasa ya, karena selalu pagi mataharinya sampai sore pun mataharinya kelihatan semuanya di sini. Itu paginya. Terus harus dihitung juga masalah jam. Jangan sampai di tempatnya itu akhirnya kita lama banget sampai misalnya sampai jam 8, jam 9 tiba-tiba harus kemana lagi dan waktunya pun beda pada saat motret. Lanjut. Yes. Sekalian baca lanjut lagi. Ya. Nah, ini sebetulnya salah contoh ya pada saat kalian nginap di manapun pasti ditawarkan sarapan. Nah, kadang-kadang kita nggak ngerti sih, maksudnya ada sarapannya tapi kita nggak mau foto. Padahal itu adalah sebuah bisnis untuk fotografi. Food fotografi itu seperti ini. Jadi ada beberapa dari menu kita bisa nilai, terus dari minumannya. Nah, kebetulan kalau kalian nginep di hotel atau di villa pasti ditawarkan sarapan. Sebelum sarapan kalian foto-foto aja, belajar. Di foto-foto bisa dipamerin ke sosial media. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau traveling itu memang harus ditentukan waktunya. Nah, kebetulan kalau misalnya dari Sanur atau di Seminya atau di Kuta itu bisa langsung kegiatannya seperti ini. Jadi ada kegiatan yang paginya selalu jadi penasaran adalah kalau water sport ya yang di Nusa Dua. Nah, kegiatannya kayak gini. Kadang-kadang
mungkin orang ikut ke water sport segala macam, hanya ngelihat suka, terus fotonya dari jauh atau bagaimana. Mungkin ada ide pada saat ada sesuatu yang menarik di tempatnya, bisa langsung difoto, bisa dibikin cerita untuk sosial media, dan bisa dikembangkan lagi untuk yang berikutnya. Ini untuk yang paginya ya. Sebetulnya pagi itu kegiatannya banyak nih. Misalnya dari penginapan misalnya di Sanur, kemana aja sih waktu yang pas, apa yang kita inginkan, seperti itu. Jadi kegiatan pagi seperti ini. Pilihannya adalah tempatnya, cari tempatnya, terus kegiatannya apa, itu penting banget buat kita, maksudnya untuk belajar untuk fotografi juga. Lanjut lagi. Nah, sebetulnya kegiatan gitu lebih, mungkin kalian juga bisa ngambil videonya ya, videonya untuk IGTV segala macam. Bukan hanya foto juga tetap dirutinkan ke videonya, terus lokasinya harus ditentukan juga. Oke, lanjut. Oke, itu tadi tempatnya itu di Nusa Dua. Di Nusa Dua itu di Tanjung Benoa namanya. Nah, dari situ selesai kegiatan kan sampai banternya paling sampai jam 10. 10, habis itu kalian akan kemana lagi? Nah, itu yang paling dekat di tempat Nusa Dua adalah di Jimbaran. Nah, di Jimbaran macam-macam. Nah, salah satunya adalah GWK. Nah, ini GWK sekarang kan sudah beda ya. Maksudnya mereka sudah bikin tertarik lah, misalnya bukannya kayak dulu. Ini GWK seperti yang contohnya saya kirim ini seperti ini. Oke, lanjut. Nah, dari GWK itu kan sampai siang tuh. Nah, kadang-kadang kebanyakan sih memang kan kalian pasti pengen sekali tempat untuk kalau saya sih sholat kan, jadi tempat sembahyang di mana sih? Kadang-kadang mereka tuh ke Bali, kadang-kadang selalu mampir ke Puja Mandala. Nah, Puja Mandala ini kebetulan ada semua tempat sembahyang ya, 5 agama semua ada di situ. Setelah dia ini sebelum makan siang sih. Habis dia sembahyang atau sholat, baru mereka akan makan siang. Habis itu meluncur ke Ubud biasanya. Coba deh. Lanjut lagi, ya kan. Nah, dari sampai ke Ubud itu paling banter itu sekitar 1,5 jam lah. Itu pun maksudnya yang kalau macet segala macam bisa 1-2 jam lebih. Nah, kan dari jam itu kan benar-benar harus dihitung ya untuk traveling buat kalian semua. Nah, kebetulan kalau yang di sini saya mikirnya kalian ke Tegalalang, karena Tegalalang itu kan view-nya luar biasa, bagus banget. Sawah lah ya, sawahnya seperti ini. Sama tempatnya enak banget untuk ada makanannya juga bagus. Lanjut lagi aja. Ya. Nah, kegiatannya banyak banget sih. Kegiatannya yang di Tegalalang sampai kalian habis itu pengen kemana nih? Misalnya setelah dari sini bisa balik lagi untuk lihat sunset ya. Lihat sunsetnya tuh di mana macam-macam. Kalian bisa ke Singaraja juga bisa balik lagi ke Kuta. Nah, ini saya pikir mungkin karena kalian nginepnya di tadi kan arah Sanur ya atau di Kuta, akhirnya kalian balik lagi ke Jimbaran untuk makan malamnya seperti apa. Lanjut. Contohnya yang di tempat tadi hampir sama ya, cuman ini ngambilnya pakai drone. Ya.
Nah, jadi perjalanannya dari Ubud itu hampir 2 jaman ya untuk ke Jimbaran. Sampai Jimbaran sampai jam 5, sampai jam 5 sore. Nah, itu persiapan tempatnya seperti pantai segala macam sudah ada. Terus makanannya sudah disiapkan buat kalian sampai jam malam. Jadi kegiatan fotonya ya banyak banget, dari bisa makanannya, diambil makanannya, tempatnya bisa difoto, terus yang di Jimbaran pun ada juga. Jadi macam-macam sih. Macam-macam kalau di Jimbaran seperti ini, yang tadi juga di Jimbaran restoran, kebanyakan restoran. Kalau ini yang lebih ke lebih ke ini restoran juga tapi dari hotel ya, masuk ke hotelnya, masuk ke restoran yang ini. Oke. Ya. Ya. Sip. Nah itu, jadi dari makan malam sampai sunset itu maksudnya adalah apa sih, tempatnya apa yang kita suka itu semua ada di Bali. Mau di Jimbaran, mau di Kuta, mau di Singaraja, itu macam-macam semua ada. Tinggal kita menginapnya di mana, itu yang paling dekat, kita cari di situ, habis itu kita bisa keliling berikutnya. Oke. Ya. Itu hari pertama misalnya kalian di Bali. Mungkin dari yang pertama itu kan kegiatannya udah lumayan tuh. Dari per jam kita bisa ngitung. Tempatnya kita sudah tahu, kita bisa foto, atau bisa ngelihat perkembangannya yang di lokasi-lokasinya seperti apa. Habis itu kita hari kedua kita pindah lagi. Nah, ini pun pasti pindah hotel, pindah resort atau pindah villa tempatnya. Kalau enggak itu sangat jauh banget. Misalnya kalian nginepnya di Kuta, akhirnya kalian ke Singaraja, itu butuh waktu 3 jam perjalanan. Belum ke lokasinya dan kegiatannya. Nah, jadi salah satunya yang di Singaraja itu banyak banget ya. Seperti ada Lovina, terus ada air terjun, itu banyak banget yang di sana. Sama tentang Amet, tentang diving, di sana semua ada. Bedanya mungkin tempatnya beda ya sama yang di Sanur atau yang di Jimbaran atau Nusa Dua, itu beda-beda tempatnya. Cuma view-nya bedanya seperti ini. Kalau yang di daerah sana, air terjunnya luar biasa seperti yang paling besar ada semua di sana. Kalau di Kuta tidak ada, itu bisa dibedakan juga tempatnya. Ya, jadi perjalanannya banyak banget nih. Maksudnya buat kita semua yang dipilih, salah satunya mana nih? Bukit Asa atau Ulun Danu, nah itu macam-macam. Itu bisa dicek juga di Google. Tempatnya, lokasinya. Terus kesukaan kita seperti apa. Jadi ya. Bisa di screen capture tadi ya Mas ya, banyak soal listnya. Oh iya? Tadi peserta mungkin yang masih mau lihat nih, bisa langsung di foto atau di screen capture dulu nih, jadi punya referensi. Kalau misalkan lagi di Singaraja nih, kira-kira list-listnya udah tahu nih apa aja nih, banyak juga nih, ada 12. Nanti untuk detail lokasinya bisa langsung di googling, tapi setidaknya sudah tahu nih lokasinya ada di mana. Nah ini sebetulnya kalian bisa ngecek sih di Google, kan ada semuanya tuh. Jadi maksud saya gini, dari kegiatan dari traveling ini, dari awal yang tadi itu, dari arsitek foto, dari makanan, dari tempatnya, itu harus ada kegiatan juga. Jangan sampai sering traveling tapi tidak ada hasilnya sama sekali. Nah, kalau di Bali untuk traveling lokasinya seperti ini. Ini hanya contoh sih. Contoh tempat-tempat di Bali itu mau keliling pun hampir sama semuanya, cuma kita pengennya seperti apa saat itu. Oke, nah ini contohnya yang saya bilang tadi kan.
Ini pun selalu pagi kita harus ke sananya. Nah, ini kebetulan kan kalau saya waktu ini hanya kegiatan agak waktunya kan agak lama sih. Maksudnya saya tunggu nongkrong segala macam, saya foto-foto yang bagus saya simpen. Terus yang penasaran seperti apa lagi saya datengin lagi karena dekat kan di Bali. Nah, kalau kalian kan ke Bali kan nggak mungkin lama nih, paling banter 4 hari lah 5 hari. Dan ambil begini pun harus nginapnya, pindah nginap tempatnya, dan paling tidak juga dari hitungannya kalian bisa ngitung. Terus apa lagi ya? Nah ini contoh saya waktu bikin ide ya. Jadi saya nongkrong tuh di Amet agak lama sih. Jadi karena view-nya bagus, saya suka banget kerja langsung di situ. Bukan hanya foto, tapi juga saya tanya tentang tentang travel yang di sana itu yang selalu dapat tamu, bagaimana cara dia ke bisnisnya seperti apa, sampai ke ada restoran di situ, ada beberapa yang enak banget semuanya. Saya tanya juga tentang bahan-bahannya mereka apa aja setiap harinya, sama termasuk ke makanan kali ya, lebih ke makanan juga saya selalu tanya. Apa yang selalu ramai di Amet seperti itu. Ya, ini contohnya sih. Contoh saya traveling di Bali sih. Keliling-keliling saya foto-foto sendiri. Selain foto sendiri, saya foto-foto yang saya simpan itu yang akan saya kasih info ke tamu, ke klien. Nah, Mas, ini kan ada banyak foto-foto nih. Ada beberapa foto. Nah, yang boleh dong dijelasin nih, Mas, tadi foto yang paling atas nih, ini di mana sih, Mas? Ini apa ya? Lupa loh saya ini yang di mana nih? Di Buleleng, di Buleleng. Oh, di Buleleng. Nah, di Buleleng. Ini apa kayak ada goa? Ini apa tapi pantai atau gimana nih, Mas? Ada goa, terus kemudian ada air terjunnya. Oh, air terjun nggak ada itu. Oh, itu? Itu tadi sebentar. Yang ini agak lupa ya, Mas, nggak apa-apa, Mas. ya. Nanti yang mau nanya bisa nanya langsung ke Instagramnya Mas Nino nih kayaknya ya. Kalau penasaran itu di mana spotnya, soalnya jarang dilihat buat foto seperti Mas Nino ini. Nah, teman-teman yang mau nanya bisa langsung ke kolom Q&A ya buat nanya-nanya apa sih mau ditanyain tentang Bali, apa yang mau ditanyain spot-spot mana mungkin yang tadi belum dibahas sama Mas Nino, boleh langsung aja di chat di kolom Q&A ya. Nah, terus kemudian di sampingnya nih Mas, ini lagi yang megang kamera, seolah-olah lagi moto nih. Nah, ini belakangnya pemandangannya bagus. Itu apa? Iya, itu di Tamblingan. Tamblingan tuh daerah mana tuh, Mas? Di arah Buleleng lah. Oh, arah Buleleng. Tamblingan. Itu taman tempatnya Tamblingan apa masih nama daerah situ namanya Tamblingan? Iya, itu kayak apa ya? Kayak laut gitu lah, kayak pantai. Tempatnya yang ya seperti itu. Oh, ini jadi harus nanjak dulu naik ke atas atau nggak harus naik juga karena di perjalanan pasti kelihatan kan selalu meningkat jalan. Oh, jadi memang udah otomatis naik ya, bukannya maksudnya kayak harus naik dulu ke berhenti dulu di situ, habis itu nanti baru naik biar bisa ngambil spot foto di atas seperti Mas Nino ini. Ya. Nah, ini yang lagi ngopi-ngopi cantik, gimana ini Mas Nino? Ada pegunungan. Itu di Busung Biu. Ya dekat Lovina. Dekat apa namanya? Dekat Bukit Asa. Bukit Asa. Nah, sebelahnya nih ada lagi bergaya. Ngeliatin foto siapa sih itu di kamera?
Itu di mana tuh, Mas? Yang mana? Yang sebelahnya Ngopi Cantik. Itu ya dekat Bukit Asa. Oh, di Bukit Asa juga. Masih satu lokasi sama di tempat Ngopi Cantik ya, Mas ya? Nah, cuma saya keliling-keliling aja. Oh, masih satu daerah. Nah, ini terakhir nih, foto yang lagi di... Oh, ini masih sama yang tempat tadi di atasnya ya? Sama. Oh, cuma ini, wah berarti ini fotonya dari siang sampai sore nih, kelihatan banget nih. Nah, iya. Lihatnya. Hah? Ya, Bener ya? betul. Oke, bagus-bagus nih Mas. Ini boleh nih kalau yang mau tanya-tanya nanti bisa, atau misalkan tadi belum gimana bisa langsung. Kalau ini yang di Amet ya. Jadi Amet memang untuk diving ini di situ lebih bagus banget. Terus kalau nggak diving, kalian bisa foto-foto yang di Amet itu bagus banget. Di Amet. Yang di Amet. Di Amet. Oke. Lanjut Mas. Nah, maksud saya gini. Sebetulnya kalau untuk kalian suka travel fotografi itu bisa tawarkan seperti ke kalian hasilnya bisa bisa bikin blogger, habis itu tentang foto dari awal sampai selesai, misalnya penginapan itu lebih ke arsitektur, habis itu makanannya masuk ke foto makanan. Nah, jadi kegiatan traveling itu kan selalu bergerak, selalu ada kegiatan gitu kan. Nah, itu bisa kalian tawarkan ke arah bisnisnya seperti apa, seperti saya contohkan seperti ini. Jadi mungkin ke pariwisata, kalian bisa tawarkan ke pariwisata tentang hasil-hasil foto kalian. Paling tidak mereka juga tahu hasil kalian. Terus dari website juga penting, bisa kalian jual ke website ke travel atau ke tour seperti itu, bisa tawarkan juga. Jadi hasil dari kalian itu bisa dijual ke mereka, hasil foto, hasil video. Jadi selain jalan-jalan, ngeluarin duit, tapi bisa menghasilkan duit ya Mas ya? Nah, itu termasuk saya begitu. Nah, jadi sekalian jalan-jalan, kita tahu destinasi tersebut, kita bahagia, kita happy, jalan-jalan, ngilangin stres. Tapi setelah pulang kan biasa stres tuh Mas, aduh duitnya udah mau habis nih, habis jalan-jalan. Tapi jangan khawatir, nah di situ bisa dimanfaatkan untuk mencari uang dari hasil-hasil foto. Jangan lupa pakai kamera Canon ya fotonya. Lanjut Mas. Ya, ini saya contoh waktu saya bikin pameran itu saya sebetulnya awalnya kan traveling tuh kan, saya ke Ternate, pokoknya ke Maluku Utara saya keliling, saya bikin foto-foto, akhirnya saya bikin pameran. Nah, dari pameran itu juga dapat hasilnya, dapat kerjasama dengan travel yang di sana, travel yang di sana itu. Fotografernya juga banyak belajar juga, dan akhirnya mereka juga pengen tahu sih gimana sih caranya ngobrol dengan tamu seperti apa. Nah, ini contoh untuk pameran sih. Mungkin kalian bisa keliling Bali pun bisa pameran Bali seperti apa, karena kita juga kadang-kadang kan bikin nih, karena sudah sering di Bali, terus mikir pameran sudah nggak mikir pameran lagi atau bagaimana. Mungkin dari ide kalian keliling, mungkin bisa dapat ide lagi yang bagus untuk hasil foto kalian untuk pameran. Ini contoh pameran sih, yang di luar Bali maksud saya. Ya, ini ide-ide buat postcard ya. Jadi pemandangan alam pun masih bisa dijadikan postcard, kemudian dipamerkan dan bisa dijual ya Mas ya? Ya, kalau postcard itu maksudnya buat mereka sih bisa diambil, dipegang dan selalu ingat sih tempatnya mereka, terus lebih ngerti juga sih tempatnya mereka, sebagus bagaimanapun pasti mereka akan senang. Ya, benar. Nah, ini sebetulnya ide saya lebih ke kalian ya. Jadi pada saat kalian travel ya, mungkin kalian selalu bikin pengen punya usaha gitu atau bisnis untuk traveling. Yang pertama, kalian bisa tentukan bisnis travel itu apa yang dikembangkan, apa aja bisnisnya. Misalnya kalian pengennya misalnya hanya tempat aja, ya berarti fokus ke tempatnya. Kalau yang saya tadi itu, misalnya dari awal kalian nginep di mana, terus dari
dari makanannya pun, dari kegiatannya pun, itu semua bisa kalian kerjakan. Terus mungkin kalau ke manapun kalian bisa bikin petakannya destinasinya apa. Misalnya di Bali pun yang tadi saya kasih info, misalnya ke Kuta dapatnya apa aja, tempatnya, bedanya dari Kuta ke mana, jauhnya seberapa lama, nah dari situ bisa dihitung juga. Terus kemudian mungkin berusaha untuk bikin nama travel kalian ya, bikin ini dulu lah, bikin seperti cerita lah ya. Jadi kalian bikin travel itu tentang di Bali seperti apa, pasti paling dari situ orang akan penasaran sama kegiatan kalian selama travel dimanapun. Terus yang keempat, bisnis travel itu ada, mungkin kan sekarang lebih ke online dan itu harus rutin dari sosial media, sama mungkin membuat program paket. Maksud saya gini, program paket. Misalnya salah satu dari teman kalian pengen tahu tempatnya, misalnya ke Bali, pasti mereka tanya berapa sih budgetnya ke sini, terus karena dari hasilnya ya, dari hasil kalian semuanya. Nah dari situ bisa dihitung sama kalian naik apa nih, naik bis, apa naik pesawat, atau hanya naik motor, itu macam-macam ya. Dari situ bisa dihitung. Nah terus yang keenam itu adalah mungkin mempersiapkan alat pemasarannya. Itu maksudnya begini. Kalau misalnya si klien dia punya semua peralatan, punya ini, kalian kan nggak bisa sewakan ke mereka peralatannya. Mungkin lebih ke tempatnya, terus penginapan, habis itu lokasinya kalian atur sampai mereka akan tahu apa yang harus mereka keluarkan seperti itu. Oke, terus yang ke-7 mungkin diperluaskan lagi kerjasama bisnis. Misalnya gini, kalian misalnya ke Bali ketemu tempat, anggaplah itu tempatnya tempat kayak penginapan ya, misalnya hotel atau villa atau resort, itu kalian bisa nawarkan kerjasamanya seperti apa. Terus misalnya kalian punya teman menginap di sana, kalian dapat berapa persen dari kerjasama kalian sama hotel atau resort atau villa. Karena bukan kalian sendiri, tapi mungkin teman-teman kalian yang mungkin di luar Bali ya, misalnya Jakarta, ingin ke Bali banyak orang, pasti dia akan penasaran tempat tinggal misalnya dia taunya dari fotonya kamarnya bagus, makanannya bagus, kan pasti penasaran dari situ. Nah, mungkin dia akan tanya, ini di mana nih? Nah, kayak gitu. Itu kerjasamanya seperti itu. Habis itu untuk penawaran yang unik, itu mungkin bisa dihitung dari awalnya adalah gini. Kalau misalnya ke Kuta dapatnya apa aja sih buat si tamu, si klien atau tamu, nah ke Kuta atau ke Bali itu mereka maunya kemana-kemana, dan itu bisa dihitung budgetnya mereka, penginapan, kegiatannya apa aja. Terus mungkin kita tawarkan yang unik itu yang mereka nggak pernah ke tempatnya misalnya, atau mereka punya fokus ke daerahnya misalnya. Dan kalau di Bali kan macam-macam tuh, dari situ mungkin harus dipelajarin juga. Terus yang terakhir mungkin memberikan pelayanan yang terbaik, maksudnya membuat mereka akan senang gitu dari obrolan lah, dari maksudnya mereka ke Bali apa aja sih yang mereka akan dapatkan, terus mereka akan balik lagi ke Bali atau kemanapun lah. Jadi pelayanannya kita misalnya kita kasih bonus apalagi ke mereka, seperti itu. Ya, sementara itu dulu. Sekali lagi ingat ya, jadi travel itu kita kan selalu ngambil foto, ngambil video, terus ngambil kegiatan. Mungkin itu harus benar-benar
paling tidak kita tahu juga untuk bisnis travel fotografi ya. Kegiatannya apapun, kita mungkin bisa dinilai dari travel itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi punya sudut pandang berbeda lagi ya Mas. Jadi nggak hanya sekedar jalan-jalan, tapi dari jalan-jalan itu bisa menghasilkan uang lagi, gitu kan? Bisa didalamin lagi. Ya, ya. Muncul ide-ide kreatif gimana sih selain jalan-jalan biar bisa dapat duit lagi nih setelah pulang dari Bali, ya kan? Jadi nanti nextnya kalau misalkan dari hasil foto-fotonya aku nih ternyata ada yang berminat, wah bagus juga ya fotonya Ya, gitu. Nanti bisa balik ya. lagi Nah, explore itu. Bali, ya kan Ya. maksud Mas Nino seperti itu ya. Paling Explore tidak. Bali lagi karena Bali banyak banget yang harus dieksplor. Nggak habis-habis kayaknya ya Mas Nino aja udah bertahun-tahun di situ juga kayaknya masih penasaran, apalagi saya nih yang jarang-jarang ke Bali. Iya. Jadi pengen ke Bali, kangen banget nih Mas Bali. Emang ngangenin sih Bali. Bali tuh ngangenin banget, banyak tempat-tempat baru yang hits-hits, apalagi sekarang udah zamannya TikTok, ya kan? Orang banyak yang upload, Mas, TikTok di daerah-daerah pedalaman, misalkan kayak di Ubud, ternyata ada loh villa seperti ini, ternyata Nah, ada loh itu itu yang nggak ketahuan banget dari kita. itu kayak sosial media ya, kayak TikTok tuh luar biasa dapatnya. Iya, makanya itu itu juga gitu, lumayan itu. Maksudnya harus rutin. Nah, rutinnya itu juga harus ditentukan. Misalnya kalian bikin kegiatan itu untuk video ya, misalnya untuk YouTube seminggu sekali misalnya. Terus kalau di Instagram pun juga harus rutin, misalnya seminggu berapa kali kayak gitu. 3 kali atau 4 kali. Apalagi kalau tiap hari itu bagus banget. Itu harus kalau tiap hari kan kegiatannya itu yang selalu diinfokan ke mereka kan. Iya. Jadi memang ini banget ya Mas ya, Bali selain ngangenin dan memang banyak tempat-tempat destinasi yang emang harus banget dikunjungin gitu buat cari duit. Nggak buat cuma jalan-jalan tapi cari duit juga. Jadi ini memang Bali ngangenin dan teman-teman di sini semoga bisa dapat insight-nya. Jadi punya rekomendasi nih kira-kira ke Bali mau ngapain aja sih selain jalan-jalan. Tapi kalian juga oh iya ke Bali tadi yang diingat sama Mas pernah dikasih tahu sama Mas Nino nih, saya ke Bali kalau ke tempat sini spotnya bagus nih. Terus boleh nih foto-foto nanti dijual atau dipamerin kemana. Gitu. Jadi lebih menguntungkan gitu ya Mas selain jalan-jalan, tapi bisa juga menghasilkan. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih Mas yang sudah masuk. Nah sebentar ya saya bacain. Nah ini ada pertanyaan yang bagus nih Mas. Tahapan untuk menjadi traveling fotografi itu bagaimana? Berikut menawarkan produk yang kita hasilkan. Apakah kita misal mendatangi instansi tertentu untuk membangun kerjasama terkait bisnis yang kita bangun? Betul. Ya itu. Dari pertanyaan dari Mas Imam Nugroho. Jadi kita kan traveling itu kan kegiatannya kan banyak banget itu kan. Dari penginapan terus hasil dari penginapan. Misalnya yang saya tadi kasih lihat kan dari kamar, dari tempatnya, terus dari makanannya. Ya, jadi kegiatan-kegiatan itu sebetulnya bisa dijual ke kemanapun gitu. Yang penting ya misalnya begini, kayak makanan itu kita bisa nawarin ke restoran-restoran. Karena restoran pasti bikin menu makanan segala macam. Dan kita akhirnya tahu kalau makanan itu seperti apa sih buat mereka dari situ. Nah, kegiatannya pun itu mungkin kalau berkembangnya ya dari situ. Kalau sering traveling, mungkin kan kegiatannya sama tuh, nginep di mana, makan di mana, tempatnya, view-nya, nah, dari situ bisa dijual semuanya. Itu sih. Jadi balik lagi ya, explore gitu ya Mas. Terus iseng-iseng sambil jepret-jepret, siapa tahu memang hasilnya bagus dan bisa ditawarkan. Kalau pas lagi liburan nih, liburan ke hotel, lagi di hotelnya bisa ditawarkan foto-foto dalam kamarnya atau tadi sama makanannya, bisa ditawarkan. Siapa tahu pemilik pihak hotel itu tertarik dari hasil foto-foto teman-teman. Nah, ini ada yang nanya lagi nih Mas. Untuk motret upacara galungan paling bagus di mana Mas? Ini pertanyaan dari Rayani Muharamah. Kalau galungan di Bali mah semuanya galungan kuningan. Upacara galungan itu semua di Bali. Kalau misalkan waktu-waktunya tuh Mas? Waktunya hampir sama kan.
tanggalnya sama semua, kegiatannya sama. Oh, jadi itu serentak ya Mas, kalau ada upacara galungan itu Ya, serentak dan semua. dan itu bulan ini. Jadi maksud Bulan apa tuh Mas? Biasanya bulan September? bulan ini ya, bulan ini. Oh, bulan September. Kalau tanggalnya itu nggak Kalau ditentuin, tanggalnya berapa kira-kira tanggal berapa Mas? sudah ditentukan tapi gue lupa sih. Oh, Tapi bulan ini kok galungan kuningan. oke. Sebentar, ada lagi. Tadi nanya nih Mas. Dari Vera Yulia. Halo Mas, selain Tanjung Benoa yang masih hits, kira-kira hidden gems apa lagi nih yang masih belum banyak orang tahu tapi relate dengan kondisi saat ini supaya kita bisa support sektor pariwisata di Bali? Oh, kalau water sport memang lebih ke sana, lebih ke arah Nusa Dua ya. Karena tempatnya memang di situ. Kalau tempat yang lainnya mungkin beda kali pantainya. Tempatnya maksudnya. Jadi rata-rata kenapa sih orang ke Tanjung Benoa yang di Nusa Dua itu pasti ke sana. Karena semua untuk water sport apapun itu semuanya di Nusa Dua. Yang lainnya tuh hanya view-nya juga kurang. Kalau di Nusa Dua luar biasa. Oh, jadi Nusa Dua paling ini ya Mas, paling dicari-cari. Paling rame juga. Paling rame. Kita ikut kegiatannya apapun enak banget. Karena rame. Kalau kegiatan-kegiatan gitu biasanya ada tanggal tertentu yang perlu ini nggak sih Mas? Kalau kegiatan yang di water sport sih tiap hari ada. Oh, water sport tuh tiap hari. Tergantung kalian dapat misalnya tempatnya habis itu hampir sama semua kok. Harganya juga hampir sama semua. Cuman ya dari situ tempatnya kan beda-beda tuh. Di Nusa Dua kan panjang banget dan tinggal dipilih aja. Tadi juga di infoin ya Mas, kalau misalkan mau ke Bali tuh harus tahu nih rute-rute perjalanan yang harus didahuluin apa. Jadi nggak makan waktu di jalan. Kan sayang ya, udah ke Bali jauh-jauh tapi makan waktu di jalan. Nah, iya. Jadi dari tempat A nanti ke tempat D, ternyata harus urutannya kan ke B dulu, ke C dulu, baru ke E gitu kan. Betul ya. Maksud saya gini, kalau kalian naik mobil gitu kan pasti lebih ke Singaraja yang saya bilang itu Singaraja, Buleleng atau ke mana negara muter penginapannya dicari aja. Misalnya kalian nginepnya di Kuta ya berarti Kuta dulu. Nah Kutanya itu ke Jimbaran dan Nusa Dua kan dekat-dekat itu. Jangan sampai begitu dapat tempat di Kuta tapi kalian pengen ke Singaraja, ke Amet segala macam dari situ. Dari tempatnya terus kegiatannya tuh hampir mungkin bisa dicari semuanya ada kegiatan. Nah berapa hari kalian di Bali itu bisa dihitung semuanya. Ini pertanyaan masih banyak yang penasaran nih Mas di masa new normal ini nih. Kan lagi masa pandemi new normal ini masih ada nggak sih upacara di Bali yang tetap dijalankan? Karena kan sering banget nih perayaan-perayaan dan upacara di Bali. Kalau sekarang gimana nih Mas? Kalau sekarang sih sekarang sudah new normal nih. Jadi di Bali tetap ramai kok. Cuma di Bali adalah ngikutin misalnya kita dari jam 9 malam sampai jam 11 kan sampai jam 1 itu ngikutin semuanya. Serentak ya? Ya, serentak semuanya ikut aturan sih semuanya sih. Dari situ. Oke Mas, ini terakhir nih Mas. Sebentar ya, tadi ada nih yang nah, apakah semua tempat objek wisata di Bali memiliki ketentuan khusus dalam membawa kamera, seperti dikenakan biaya khusus apabila membawa kamera? Iya, betul banget. Jadi gini, ya karena orang kan taunya kalau misalnya sendiri aman lah ya, tapi kalau misalnya bawa teman, bawa banyak orang, itu pasti seperti kayak wedding. 2 orang aja di sini pasti dihitung. Kalau sendiri sih aman ya, kalau sendiri ngambil foto-foto apapun. Tapi kalau rame-rame itu mungkin dilihat tempatnya, terus lihat kalau dari handphone mungkin gratis ya. Kalau dari yang kamera. Kamera itu kadang suka yang masuk tambah biaya lagi, dikenakan biaya ya Mas ya. Tapi kalau dari situ ya. Jadi tapi nggak semua kan ya Mas ya? Semuanya. Hampir semua ya? Hampir semua. Oh, hampir semua. Ya sih, kalau misalkan mungkin, tapi kalau foto untuk jalan-jalan biasa kayaknya nggak terlalu dikenain biaya deh Mas ya. Setahu saya setahun. Soalnya setahu saya dulu juga ada yang pernah cuma misalkan mau pre-wed nih. Kalau pre-wed kan ketahuan banget tuh motonya. Nah, itu dikenain biaya. Tapi kalau untuk jalan-jalan seputar selfie
atau foto-foto keluarga aja mungkin Iya. masih toleransi. Ya, kalau rame-rame sih kayaknya nggak masalah. Oke. Kalau yang pasangan-pasangan itu yang bermasalahnya di situ. Oke nih Mas, ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk masih ada, cuma kita lanjut ke kuis kali ya Mas ya. Soalnya ini pasti teman-teman banyak yang nungguin banget nih kuis dari Canon, dari pertanyaan seputar Bali ini, apa sih yang mau kita tanyain dan nungguin banget merchandise dari Canon. Nah, kuis ini akan saya berikan dan boleh langsung di chat di kolom chat yang di bawah layar ya. Jadi yang sudah tahu bisa langsung tulis aja jawabannya di kolom chat. Nah, kira-kira Mas Nino tadi saya dengar nih ada clue-clue mau ngasih merchandise apa sih Mas Nino? Ya, mana tuh? Yang merchandise tadi kan untuk kuis ini mau ngasih merchandise. Merchandise Oh, dari Mas oke. Nino apa sih? Itu mungkin gue nanyanya yang sunset sama sunrise itu lah. Nah, kira-kira Merchandise-nya Mas, tadi kan pertanyaan sudah saya siapkan. Nah, merchandise-nya nanti kalau untuk pemenang yang bisa menjawab kuis tersebut nanti kan mendapatkan merchandise. Mas Nino ada siapkan merchandise apa nih? Jadi yang menang kalian dapat masker ya. Ini masker seperti ini. Ini masker. Ini pelukis-pelukis di Bali mereka bikin masker. Jadi lukisannya dibikin masker. Lukisannya jadi masker. Oh, ini pelukis-pelukis di Bali ya. Jadi eksklusif banget ya Mas ya. Pelukis di Bali, jadi dia mungkin biar tetap semangat kali ya, kan dia selalu ada kegiatan, jadi dia gambar apapun itu di masker. Nah, maskernya itu buat kalian. Oke, nah itu cantik banget tuh maskernya. Jadi tadi saya udah dikasih lihat lebih awal sebenarnya sama Mas Nino nih. Maskernya tuh bagus banget karena langsung dilukis oleh pelukis dari Bali. Nah, Mas Nino, kita langsung ke kuis aja ya. Yes, Jangan lupa teman-teman siapin, tadi udah nyimak pastikan dari awal sampai akhir presentasi dari Mas Nino penjelasannya. Nah, sebelumnya saya ingin ngumumin pemenang kuis dari Canon Jelajah Nusantara Season 2 di hari Sabtu kemarin, yaitu Jakarta. Boleh langsung ditampilkan? Yes, ini adalah pemenang kuis untuk Jakarta. Selamat kepada Pompo Eko Prabowo, Abdul Rauf, dan Nafiso Aridlo. Congratulations, selamat ya kalian mendapatkan merchandise dari Canon. Jadi untuk teman-teman yang ingin memenangkan kuis ini, jadi ayo langsung aja chat di kolom chat ini, chat di kolom chat, nanti saya akan bacakan kuisnya sebentar lagi. Oke? Ya, kuis yang pertama nih, boleh teman-teman disaksikan, disimak, dan langsung di chat ya. Yang pertama adalah, tadi sudah disebutkan nih tempat-tempat ibadah, kalau misalkan teman-teman ingin cari tahu tempat ibadah di Bali, di mana aja sih? Nah, tapi saya pengen nanyanya, tempat ibadah untuk para traveler yang ingin beribadah di daerah Nusa Dua. Itu namanya apa? Boleh langsung diketik. Langsung banyak nih, bener semua nih namanya nih, Mas. Mantap. Ya. Masih ada yang masuk? Oke, sudah benar namanya. Adalah Puja Mandala, berlokasi di Puja Mandala. Nah, langsung aja yang kedua. Jam berapa yang paling cocok untuk mulai menikmati sunset? Wah. Jam berapa? Mulai jam berapa sampai jam berapa? Sunset bukan sunrise. Ada yang salah nih. Sunset bukan sunrise. Sunset ya. Oke. Selanjutnya masih banyak yang masuk. Oke. Selanjutnya ya, pertanyaan untuk nomor 3. Paling oke untuk wisata menikmati pemandangan sawah itu di mana sih tadi? Wah, tadi udah kelihatan banget tuh dari fotonya. Udah kelihatan dari atas. Nama spesifiknya. Ya, terus. Ya. Wah, ada yang benar, ada yang betul. Benar semua nih kayaknya nih Mas ya. Iya, sip. Oke, cukup untuk kuis ini. Jadi kita ada 3 kuis yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ini semoga beruntung ya teman-teman semua di sini. Nanti akan kita pilih siapakah pemenangnya dan akan kita umumkan
di acara Canon Jelajah Nusantara selanjutnya. Di manakah itu? Nanti saksikan ya. Nah, sebelum itu saya akan mengundang pembicara untuk di Canon Jelajah Nusantara selanjutnya nih Mas. Jadi yang penasaran selanjutnya di mana, jadi juga mau nungguin nih siapa sih pemenang kuis berikutnya yang hari ini, apakah saya nih gitu kan. Jadi terus tontonin. Nah, saya langsung mengundang di sini ada Mbak Evi Arbay buat kasih kita clue nih. Kita mau kemana sih nanti? Apakah sudah hadir bersama kita Mbak Evi Arbay? Halo Mbak Evi. Halo. Halo, selamat malam Mbak Evi. Hai, selamat malam. Kameranya boleh dong dinyalain Mbak Evi. Halo, jumpa lagi. Selamat malam. Apa kabarnya nih Mbak Evi? Baik, kita kuning-kuning nih ya. Oh iya, kita kayaknya kita lagi ini deh, punya feeling yang gimana nih Mbak Evi, nanti nextnya kita mau kemana sih? Kasih dong, boleh clue sedikit aja nih buat teman-teman biar penasaran nih kita nanti mau kemana dan mau ngeliat apa sih di sana. Pastinya satu daerah yang menarik juga ya, yang teman-teman mungkin ini daerah lama sebenarnya yang dari zaman Belanda tuh sudah cukup maju ya, namanya Pulau Biak ya. Wow. Habis nulis buku tentang Biak, besok kita sharing itu aja. Bagaimana sih Biak itu ya, selain wisata sejarah tentunya banyak juga spot-spot landscape ataupun wisata pantai atau lainnya gitu. Budaya juga ada. Oh, semuanya ada ya. Jadi jangan disebutin sekarang ya, Mbak Evi. Nanti jadi nggak penasaran lagi teman-teman di sini. Mbak Nino Irawan. Ya. Yes. Kita dengar sharingnya malam ini. Thank you very much. Sudah pernah kembali? Pastinya sering ya gitu. Oh, siap. Kayaknya saya doang nih yang nggak sering. Oke, thank you Mbak Evi. Sampai jumpa nanti di Canon Jelajah Nusantara Biak Papua ya. Jadi teman-teman yang penasaran di Biak Papua tuh ada apa aja sih? Di sana tuh keindahannya seperti apa? Adat istiadatnya, budayanya seperti apa? Langsung aja kepoin di Canon Instagram Canon.Indonesia. Kalian bisa daftar setelah ini, nanti materinya akan dipublikasi, bisa daftarnya sekarang, jadi jangan sampai kelewatan ya. Ya, thank you banget nih Mas Nino. Yes. Ini teman-teman nih banyak banget sepertinya dapat insight dari Mas Nino, rekomendasi. Tadinya nggak kepikiran nyari duit dari jalan-jalan, sekarang jadi kepikiran nyari duit dari jalan-jalan. Selain ngeluarin duit, tapi bisa menghasilkan secara langsung ya kan. Nah, ini ada yang penasaran juga. Tadi Mas Nino Instagramnya apa sih? Ini namanya El Nino Irawan. Jadi yang masih pengen tanya-tanya tentang cari duitnya gimana atau tentang Bali dan sekitarnya, itu bisa tanya langsung DM ke Mas El Nino Irawan. Siap. Thank you banget ya Mas Nino untuk kesempatannya, untuk sharingnya pada malam hari ini. Sama-sama, Angela. Semoga teman-teman di sini juga bisa langsung cus ke Bali. Ini saya kalau udah nggak pandemi, saya udah ke Bali nih sekarang. Kangen banget ke Bali, sumpah deh. Thank you banget Mas Nino, thank you Mbak Evi, thank you semua para peserta, selamat malam, dan sampai jumpa di Canon Jelajah Nusantara selanjutnya, Pulau Biak. Bye-bye. Bye. Thank you, Bu Min.
Canon, delighting you always.